Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan kasih kesempatan kami untuk memulai hari-hari kami dengan baik. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar, turut campur tangan-Mu menyertai setiap pribadi kami. Berkati dosen yang mengajari kami, biar ilmu yang diterapkan dapat kami peroleh dengan baik. Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu, kami serahkan seluruh puji termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, baik, kita akan memulai pembahasan kita. Perkuliahan kita ini dirancang untuk membahas atau anchor book-nya ya dari bukunya Douglas Stewart, Eksegesis Perjanjian Lama ya, Eksegesis Perjanjian Lama ini. Dan di buku ini sebenarnya ada 12 langkah atau 11 ya, 11 langkah. 12-nya adalah referensi atau kepustakaan lain di luar Alkitab. Nah, tetapi kalau terlalu teknis, saya pikir juga maksudnya terlalu mengacu pada buku ini, dikhawatirkan nanti kalian akan kesulitan ya untuk keep up, untuk mengejar materi-materi dari Douglas Stewart ini. Saya tidak ada masalah sama sekali untuk upload atau lempar materinya ke Google Classroom misalnya. Tetapi setelah kalian pelajari juga, atau kalian baca dulu ya, setelah kalian baca juga kemungkinan adalah pusing gitu ya, sulit dan lain sebagainya. Nah, maka kali ini kita akan membahas hal-hal yang sedikit lebih praktis, walaupun saya harus tegaskan bahwa untuk namanya eksegesi perjanjian lama ya, mengeksegesi perjanjian lama ini kita tidak bisa terlepas dari bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani. Nanti lain halnya dengan eksegesi Perjanjian Baru, maka juga tidak dapat dihindarkan dengan berhadapan atau kita bergulat dengan teks-teks Alkitab ya dalam bahasa Yunani, karena itulah bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Nah, beberapa aplikasi atau situs begitu ya, berapa website yang bisa kalian manfaatkan gitu ya, yang bisa kalian manfaatkan di dalam internet begitu ya, ataupun bisa diunduh aplikasinya ya. Ada banyak sebenarnya, cuman mungkin yang bisa saya rekomendasikan terutama dua ini. Karena apa? Karena kedua aplikasi ini dua-duanya sama-sama bisa diinstal di handphone ya, bisa diinstal di handphone maupun bisa secara online ya, streaming begitu ya, atau online dengan mengakses dari situsnya masing-masing. Ada blueletterbible.org dan juga biblehub.com. Kedua aplikasi ini sama-sama bisa bisa diinstal ya. Ada misalnya satu lagi Eastword gitu ya, eastword.com ya, eastword.com kalau saya nggak salah ya. Tapi ini hanya untuk Apple. Nah, padahal kan tidak semuanya pakai Apple ya, iPhone, iPad dan lain sebagainya. Oh, bukan ini ya, Eastword. Jadi iOS ya, kalau di Android. Padahal kebanyakan kita mungkin kalian memakainya Android. Saya sendiri kemana-mana biasanya pakainya handphone yang Android gitu ya, walaupun ada iPad tapi lebih banyak dipakai oleh anak-anak untuk sekolah begitu. Nah, jadi karena mengingat itu ya, maka saya bisa merekomendasikan dua aplikasi ini ya, baik itu biblehub.com maupun blueletterbible.org. Sekali lagi ini bisa diakses lewat internet maupun melalui aplikasi di handphone ya. Penggunaannya lebih kurang sama ya, penggunaannya lebih kurang sama. Nah, iya. Oke, sedikit mereview ya apa yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan batasan perikop ya. Perikop ini sangat penting sekali ya, tentukan batasan teks yang akan kita tafsirkan, akan kita eksegesi ya. Tidak boleh terlalu panjang, bukan tidak boleh. Kalau terlalu panjang maka text time ya, text
will take longer time, akan makan waktu sangat banyak sekali, dikhawatirkan tidak selesai begitu ya. Tapi kalau terlalu pendek juga dikhawatirkan begitu ya, dikhawatirkan adalah bisa salah menafsirkan karena prinsip hermeneutika ya, seperti yang sudah pernah kita bahas. Oke, semakin pendek atau semakin sempit perikop yang sedang ditafsirkan, maka semakin besar resiko salah menafsirkan. Sebaliknya kalau semakin luas atau semakin lebar ya skop perikop yang kita akan tafsirkan, maka semakin kecil pula risiko penafsiran, walaupun tetap dikembalikan kepada kualifikasi atau kualitas dari masing-masing penafsir. Ya, walaupun teksnya panjang sekali, tapi kalau kemampuan penafsirnya juga tidak mumpuni, presuposisi yang dimiliki salah dan lain sebagainya, maka juga akan berakibat pada kesalahan penafsiran begitu ya. Oke, ada. Kalau tidak bertanya, tolong di-mute dulu ya, kecuali mau bertanya. Kalau mau bertanya, silakan raise hand dulu, begitu. Oke, ya. Baik. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan batasan perikop. Ya, idealnya atau diusahakan ya tidak kurang dari 7 ayat. Ya, tidak kurang dari 7 ayat. Menurut pengalaman saya 7 ayat itu ayat yang minimum ya dalam satu perikop. Ada sih perikop yang cuma 3 ayat, tapi hindari perikop yang terlalu kecil karena dikhawatirkan sekali lagi bisa salah menafsirkan gitu ya, karena konteksnya tidak tergambar dengan jelas. Ataupun kalau fokus pada katakanlah ayat yang kecil, misalnya 5 atau 6 ayat ya, di bawah 7 ayat. Nah, perlu memperhatikan juga ya konteks kesusastraannya, baik itu konteks dekat, konteks jauh, ya ayat-ayat sebelum, ayat-ayat sesudahnya, pasal sebelum, pasal sesudahnya, itu konteks kitab yang sama. Nanti masih ada konteks penulis kitab yang sama, konteks perjanjian yang sama dan seterusnya. Ya. Nah, dalam pembahasan kita eksegesi perjanjian lama, maka kita terutama konteks terluar kita adalah konteks perjanjian yang sama atau perjanjian lama ya. Walaupun ada kalanya kita memperhatikan juga penggenapan nubuatan misalnya ya, atau adanya tipologi di mana tipenya ada di perjanjian lama dan antitipenya ada di perjanjian baru. Tetapi tetap fokusnya adalah pada teks-teks yang ada di perjanjian lama begitu ya. Nah, setelah menentukan batasan perikop, maka apa yang harus kita lakukan? Setelah dibatasi perikopnya, ya kita cari mana bagian-bagian mana yang menurut kita, ya menurut kita tanda petik bermasalah, ya tanda petik bermasalah atau terdapat varian, ya terdapat varian di dalam bagian yang sedang kita yang akan kita tafsirkan ini. Caranya bagaimana? Caranya kita membandingkan berbagai macam terjemahan gitu ya, versi paralel gitu. Di sini ada paralel ya, misalnya 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama ini kalau di Bible Hub ya. Nah, so King Solomon ruled over all Israel dan seterusnya ya. Kalau tidak ada masalah artinya perbedaannya sangat minor ya, tidak signifikan, maka kita bisa lanjutkan ke ayat berikutnya. Misalnya kita lompat saja ke ayat yang agak jauh ya, ke ayat yang ke-26 misalnya. Solomon had 4,000 stalls ya. 4 Salomo memiliki 4.000 kandang ya. 4.000 kandang untuk kuda dan 12.000 kuda ya. Salomo memiliki 4.000 stalls for his chariot horses and he had 12,000 horses. Nah, English Standard Version Solomon also had 40,000 stalls ya. Dari sini udah kelihatan ya, ada tanda petik bermasalah.
yang perlu kita berikan highlight lah, berikan perhatian khusus. Ini kenapa di sini 4,000, di sini 4,000 stall, di sini 40,000, ya. King James Bible and Solomon had 40,000. Ini 40,000. Tapi kenapa NIV 4,000? Nah, di sini mengindikasikan ada permasalahan yang perlu kita gali secara lebih mendalam. Ya. Kalau tidak salah di kelas ini ya pernah bertanya, Pak, bagaimana kalau di perikop kita tidak ada masalah seperti ini? Suara saya putus-putus nih. Masih bisa didengar nggak ya? Bisa jelas, Pak. Bisa Masih jelas. ya? Oke, ada keterangannya internet not stable, unstable ya sebentar ya. Oke. Nah, jadi jangan bingung begitu ya kalau perikop yang kalian sedang eksegese tidak mengalami atau tidak terdapat, tidak termuat varian teks seperti ini, tidak ada masalah tanda petik ya, tidak ada masalah yang serius. Ya sudah tinggal di parsing ya, tinggal nanti kita akan bedah satu persatu mana kata bendanya, mana kata kerjanya, dan bahasa Ibrani adalah termasuk bahasa yang dynamic begitu ya, bahasa yang menitik beratkan pada verb, pada kata kerja ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia misalnya ya, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau bagi kita gitu ya agak agak janggal kalau kata kerjanya di depan begitu ya. Agak janggal gitu. Memasak saya tadi pagi. Agak janggal gitu ya. Atau mencuci piring kemarin siang atau kemarin sore. Agak aneh begitu. Tapi dalam bahasa-bahasa yang dynamic begitu ya, bahasa-bahasa yang menitik beratkan verba, ada Greek ya, ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, lalu ada contohnya kalau bahasa Latin ya, bahasa Jerman dan beberapa bahasa yang lain adalah hal yang biasa begitu ya untuk menitik beratkan pada verbanya. Nah, justru di bahasa Ibrani apabila subjek ada di depan itu ada satu penekanan yang perlu diperhatikan ya. Apalagi kalau subjeknya diulang ya. Ani anochi gitu atau anochi, saya gitu ya. Nah, itu berarti menandakan satu hal yang sangat penting. Tanpa diulang dua kali pun subjeknya ya, misalnya anochi, saya begitu ya. Ini bukan gagap, bukan terbata-bata atau apa namanya itu ya, stuttering itu bertele-tele gitu ya. Bukan sedang bertele-tele, tapi itu secara sastra memang dalam bahasa Ibrani kalau ada pengulangan sebanyak dua kali menegaskan atau menandaskan hal ini sangat penting ya. Ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, sebenarnya tanpa pengulangan pun kalau ada subjek di depan ya baru diikuti dengan kata kerja, maka itu pun menandakan satu hal yang penting karena ada penekanan dari penulis Ibrani ya. Contohnya misalkan kata ani ahafti gitu ya. Saya ahafti sendiri artinya udah I love ya. Ahafti OTK misalnya gitu ya. I love you gitu. Tapi kalau ani ahafti, nah itu berarti ada satu penekanan di situ gitu ya. Beda sama bahasa Indonesia kalau mencintaimu, apa maksudnya mencintaimu gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani ahafti OTH misalnya begitu ya, atau matsi hen OTH gitu ya, ya sama gitu, tanpa ada ani ya, tanpa ada subjek di depan itu sudah merupakan kalimat yang utuh. Nah itu ciri khas dari bahasa Ibrani ya. Kok jadi jauh banget ke sana ya? Ini karena bentar lagi mungkin mau ngajar bahasa Ibrani setelah ini. Oke, jadi tercampur aduk ya. Kembali ke sini ya. Kalau menghadapi masalah seperti ini ya, ada varian teks, ada perbedaan antara versi satu dengan versi lainnya, maka ini perlu diberikan perhatian khusus. Berarti ada sesuatu yang perlu kita pecahkan, entah itu dari masalah gramatikalnya atau mungkin dari masalah leksikalnya ya, ataupun dari masalah terjemahannya ya. Kita sudah singgung ya, sudah membahas di
beberapa pertemuan yang lalu ada beberapa pendekatan penerjemahan Alkitab, ya ada versi atau pendekatan literal, ada pendekatan dinamik, ada pendekatan parafrase begitu ya. Atau mungkin ada masalah lain, contohnya misalnya masalah bentuknya atau konteks sastranya, konteks sejarah dan lain sebagainya yang perlu kita bedah begitu ya. Nah, tapi sekali lagi kalau tidak ada varian teks semacam ini maka kita hanya perlu membedah ayat demi ayat ya, diparsing berdasarkan bahasa Ibraninya. Nah, Pak, bagaimana kalau kami tidak terlalu menguasai bahasa Ibrani? Kalian bisa manfaatkan aplikasi-aplikasi ini ya untuk membantu kalian. Di sini pun rasanya ada ya. Oke. Baik di Blue Letter Bible maupun di Bible Hub semuanya rasanya ada deh. Nah, cuman penyajiannya berbeda ya. Nah, ini seperti ini. Kalau di Bible Hub, di Blue Letter Bible seperti ini. Oke. Nah, jadi yang pertama kali perlu diperhatikan adalah apa? Ini subjeknya, ini ada keterangannya ya. 40,000 stalls, sus ini masih kata benda ya. For his chariots and 12,000 horsemen ya. Nah, ada kata of horses. Coba kita lihat bahasa Ibraninya di sini ya. Mari kita lihat. Wahila Shalomo arba im elef urot susim lemerhavo ushinain asher elef pashim. Oke. Ya, nah jadi kita fokus kepada tadi ya, ada kata 40 di sini ya, arba'in, lalu ada kata elef ya, atau mungkin di sini saja kita lihatnya ya. Oke, yang ini tetap kita pertahankan paralelnya supaya kita tahu ya. Di sini tadi ada perbedaan ya, 4.000 di sini 40.000, beberapa ada yang 4.000, ada yang 40.000, 40,000. Nah, permasalahannya ternyata ada pada kata di sini ya, arba'im elef ya, arba'im elef. Arba itu artinya 4, kalau arba'im ini artinya sebenarnya 40. Kalau secara harfiah artinya 40.000 ya, 40.000. Jadi ada beberapa terjemahan yang sepertinya kurang tepat begitu ya. Nah, tapi kalau kita compare ya, mungkin kita coba sebentar. Kita cari perbandingannya dengan Second Chronicle. Sorry, salah. Harusnya di sini. Oke. Loh, kok tidak ada ya? Kenapa bisa tidak ada? Second Chronicle. Oke. Nah, kalau kita banding, sorry di sini ya. Oke, nggak apa-apa, pakai ini aja.
Nah, kalau kita compare dengan 1 Raja-Raja 4 ayat 26 ini ya dengan 2 Tawarik pasal 9 ayat yang ke-25 ya di sini bahasa Inggrisnya dulu. And Solomon had 4,000 stalls for horses ya. Atau mungkin coba kita cek juga versi paralelnya di sini. 2 Raja-Raja 2 Tawarik pasal yang ke-9. Ayat yang ke-25. Coba kita lihat di sini ya. NIV, Salomo had 4,000 stalls ya. Salomo had 4,000 stalls. Salomo had 4,000 stalls. Salomo had 4,000 stalls. Salomo had 4,000 stalls. Di sini tidak ada masalah ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat yang ke-25 semuanya seragam 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 dan seterusnya. Jadi dari seharusnya saya ini ya. Sebentar. Harusnya saya di sini. Oke. Kok 2 raja-raja? Bukan 2 raja-raja, 1 raja-raja. Ya. Nah, dengan membandingkan ya, mungkin seperti ini saja. Kalau kita lihat seperti ini. Oops. Kok jadi seperti ini? Sebentar. Salah saya. Gimana caranya sih? Oke. Di sini Salomo had 4,000 stalls di 2 Tawarik 9:25 dan 1 Raja-Raja 4 ayat 26 juga sama ya. New Living Translation juga sama. Sedangkan English Standard Version di sini 40.000 ya di 1 Raja-Raja 4 ayat 26. Sedangkan di sini di 2 Tawarik dia 4.000 ya. Demikian juga King James Version atau New King James Version begitu ya. Ini 40,000 stalls, di sini New King James Version 4,000 stalls. Nah, dari perbandingan antara 2 Raja-Raja 9 ayat 25 dan 1 Raja-Raja 4 ayat 26, kita bisa menyimpulkan bahwa ada versi-versi Alkitab tertentu yang mengharmonisasikan antara dua kitab ini. Antara 2 Tawarik dengan 1 Raja-Raja ya, 2 Tawarik pasal 9 dan 1 Raja-Raja pasal 4. Sedangkan ada versi-versi Alkitab seperti New King James Version, English Standard Bible yang menerjemahkan apa adanya. Menerjemahkan berdasarkan word by word atau lebih ke literal version-nya. Nah, lalu permasalahannya di mana begitu ya? Permasalahannya di mana? Permasalahannya sebenarnya ada pada arti kata dari elef itu sendiri ya. Elef ini tadi arba'in ya, arba'in elef. Nah, atau bagaimana caranya untuk menjelaskan apabila kita mengikuti versi yang literal. Nah, coba kalian baca Alkitab bahasa Indonesia yang menggunakan literal version juga ya, atau terjemahan secara formal. Coba dibuka 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 26 bandingkan dengan 2 Tawarik pasal 9 ayat 25. Bunyinya seperti apa? Alkitab bahasa Indonesia. Ini Alkitab bahasa Indonesia kita, 2 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dulu ya. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang. Nah, 4.000 kandang ya. Sedangkan di 1 Raja-Raja, sudah ketemu semuanya?
Semua sambil cari ya, supaya bisa lebih mengikuti. Ini loh, terjemahan formal ini seperti ini ya. Lagi pula Salomo mempunyai kuda berapa? 40.000 kandang. 40.000 kandang. Ini masalahnya ya. Masalahnya di terjemahan literal atau formal, teksnya dibaca seperti apa atau bunyinya seperti apa harus ditafsirkan seperti itu. Tidak pakai, tidak menggunakan apa namanya, tidak menggunakan adjustment, tidak menggunakan ini disesuaikan saja supaya tidak ada kontroversi, supaya tidak ada perbedaan dengan tawarik. Nah, tidak demikian ya. Kalau versi formal atau versi literal, teksnya bunyinya seperti apa akan diterjemahkan seperti itu. Nah, ini 40.000 kandang. Tadi di tawarik 4.000 kandang. Kalau menggunakan logika, ya kalau menggunakan logika, 1 Raja-Raja 4 ayat 26 ini tidak masuk logika. Dari mana logikanya? Kudanya, kandangnya ada 40.000, kereta-keretanya 12.000. Kok wasting banget ya? Satu kandang, apakah 2 kandang untuk 1 kereta? Kan nggak mungkin juga ya. Yang logikanya adalah 1 kandang itu untuk beberapa kereta. Minimal lah, berlebihan banget lah, 1 kandang 1 kereta. Itu berarti jumlahnya tidak mungkin lebih dari 12.000 kandang. Ini kok 40.000 kandang. Nah, jangan a priori dulu, jangan berkata, wah Alkitab salah nih gitu ya. Permasalahannya letaknya ada di sini sebentar ya. Ini berbicara tentang leksikal gitu ya. Data leksikal yang harus kita cek. Gimana cara memecahkan hal ini? Nah, kata elef. Kata elef ini artinya bisa cattle. Cattle ya, oxen. Apa ini? Apa ini? Oxen. Oxen, cattle. Apa ini cattle? Ada yang tahu bahasa Inggris cattle artinya apa? Atau oxen? Ternak, Pak. Ternak. Iya, oxen ini apa oxen? Yang punya tanduk? Sapi, lembu ya? Ya, sapi, lembu, banteng ya, jenisnya itu ya oxen. Oke, nah nanti bisa cek sendiri di kamus ya, oxen ini artinya apa. Nah, kata elef ini sebenarnya dari perhatikan huruf pertamanya, ya ini adalah huruf pertama, artinya head, artinya kepala, ya, artinya kepala. Kemudian bisa dipergunakan, ya, ini mengacu pertama-tama kepada pribadi Elohim ya, karena Elohim, Adonai ini semuanya diawali dengan huruf ini, huruf alef. Nah, tapi pada perkembangannya kata ini juga mengacu kepada cattle, sekumpulan ternak, satu unit ya, satu kumpulan begitu atau satu unit ya yang dikepalai oleh satu komandan biasanya atau satu pemimpin ya. Maka elef juga mengacu kepada head, kepada pimpinan ya, kepada leader gitu ya. Nah, jadi kalau ini ya, arti kata dari elef ini 1,000 betul ya, 1000. Jadi kalau arba'im elef artinya secara literal 40.000. Itu betul sekali as numeral. Tetapi perhatikan di sini. Makna kedua dari elef ini adalah selain 1,000 artinya company. As a company of men under one leader, troops ya, satu kelompok, satu unit gitu ya. Jadi kalau elef ini diartikan unit, maka sebenarnya ya ayat tadi, ayat mana saya ini salah ini ya, salah share screen ya. Harusnya ke sini saja. Nah, maka kata arba'im elef itu diterjemahkan di 1 Raja-Raja 4, arba'im elef sebenarnya lebih tepat diterjemahkan apa? 40 unit ya. 40 unit. 40 unit kandang. Itu ya. Nah, unitnya bukan berarti 40 kandang. Unitnya ini bisa satu unitnya bisa 100 mungkin. Ya, kalau kita asumsikan satu unitnya adalah 100 kandang, maka arba'im elef artinya 4.000 kandang. Nah, itulah uniknya ya, itu uniknya bahasa Ibrani. Arba'im elef bisa artinya 40.000,
bisa juga 4.000, bisa juga mungkin 400, bahkan mungkin bisa juga 40 ya. Tapi tidak mungkin 4 karena arba'in itu artinya adalah 40. Ya. Nah, ini tentang leksikal gitu ya, hal-hal yang bisa dieksplor tentang the meaning of text gitu, arti dari kata-kata yang sedang kita tafsirkan. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana caranya apabila kita tidak mengalami kesulitan ya, tidak mengalami kesulitan atau tidak ada varian teks ya. Ya sudah, kita tinggal explore saja ya, satu ayat demi satu ayat. Kita perhatikan ya di sini meleh ya. Waihi hamelek, waihinya tidak diterjemahkan ya kalau di blue letter. Coba kita lihat di sini saja. Satu Raja-Raja pasal yang keempat. Ini tawariknya kita hapus saja ya. Satu Raja-Raja 4 ayat yang ke-26. Nah, di sini kita juga berarti bisa membandingkan ya antar aplikasi. Ada karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Tidak mungkin tepat sama pasti. Jadi nggak apa-apa digunakan dua-duanya ya. Digunakan dua-duanya, apa yang tidak ada di aplikasi Bible Hub bisa ditutupi dengan blue letter, demikian sebaliknya ya. Muternya lama betul. Oke. Nah, kalau kita lihat di sebentar, saya matikan dulu aja ya karena saya share screen. Kalau kita perhatikan ya di 1 Raja-Raja 4 ayat yang pertama dulu ya, kok langsung ke 26 lagi sih. Saya latah nih. Latah. Nah, untuk menampilkan versi Ibraninya, kalau di biblehub.com kalian bisa klik kiri tulisan Hebrew di sini ya, Hebrew Text Analysis. Nah, ini bisa diklik di sini, lalu akan muncul. Nah, perbedaannya atau kelebihannya, katakanlah begitu ya, kelebihannya Bible Hub dibandingkan dengan Blue Letter, ini lengkap ya, lebih lengkap. Jadi interlinearnya lebih dapat kalau di Bible Hub. Sedangkan di Blue Letter Bible ini lebih kaya di leksikonnya ya. Jadi kalau ini contohnya meleh, nah kalian bisa klik kanan ya untuk open di new tab. Saya lebih senang begini daripada back terus. Nah, Blue Letter Bible lebih kaya tentang dictionary-nya ya. Ini bisa dimanfaatkan, artinya cukup banyak ya. Tuh, bisa kalian scroll ke bawah. Lalu ada di ayat-ayat mana, ini juga lengkap sekali kalau untuk di Blue Letter Bible. Nah, sedangkan kelebihannya di Bible Hub adalah lebih utuh ya. Ini kata per katanya di parsing ya. Ini yang harus kalian lakukan ya dalam melakukan penafsiran. Waihi itu artinya apa? Conjunction. Wow, ada kata penghubung ya. Wow, ini bisa artinya so, bisa artinya and, bisa artinya then ya, dan seterusnya. Lalu ada kata kerja, ini ada kata kerja ya, bentuknya call. Call ini simple ya, pilihan yang paling sederhana. Nah, dan kata kerjanya adalah bentuk imperfect ya, bentuk imperfect atau bentuk yiktol ya, karena ada yod di awal dari kata ini ya, dari kata hayah atau to be begitu ya, exist ya. Lalu kemudian karena dalam bentuk orang ketiga maskulin singular, maka ini menjadi vaihi ya, vaihi seperti ini. Kemudian king ini artinya hamelek. Nah, kalau kita bandingkan coba ya, misalnya tadi kata melek. Nah, kita klik kanan. Kita compare antara ya ini. Kalau di Bible Hub ya selera sih ya, tapi kalau saya kurang begitu suka.
tampilannya Bible Hub untuk dictionary-nya. Maka saya biasanya combine ya, kalau saya tidak menggunakan Bible Words, oke, karena tidak semua kalian mungkin punya Bible Words, maka bisa dikombine kalau sekali lagi selera ya, tapi kalau saya biasanya lebih suka dictionary-nya ambil Strong Dictionary dari Brown Driver Briggs ini, lexicon, ada Strong Definition juga yang disajikan oleh blueletterbible.org gitu ya. Jadi kata per kata kalian bisa parsing gitu ya. Kalau Salomo ini proper name, tidak perlu terlalu dipusingkan. Ini Melek kata benda juga biarkan saja begitu ya. Tapi perhatikan terutama kata-kata kerja ya. Kata kerja seperti ini ya. Kalau Israel segala macam tidak terlalu bermasalah. Ini ada punctuation ya, sameh ini kependekan dari stumah, ini satu penanda ya, penanda penulisan bahwa di teks aslinya atau di salinan kunonya ini adalah bagian akhir ya, bagian akhir, tapi yang stumah itu yang terbuka begitu ya, yang terbuka, sedangkan untuk yang tertutup itu adalah P ya, petuhah seperti itu. Tapi ini kalian abaikan saja, perhatikan terutama pada kata-kata yang terdapat di dalam ayat tersebut. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua misalnya ya, sama ya, ini ada conjunction wow ya, eleh ini satu bentuk kata tunjuk ya, inilah begitu, officials, syarim, lalu kalian coba langsung fokus kepada, oh di sini tidak ada kata kerja ya, nggak apa-apa, kita lompati saja ya, tidak akan terlalu bermasalah biasanya. Kebanyakan masalah ini atau hal yang penting yang perlu kita perhatikan berkaitan biasanya ya tentang verb-nya ya, tentang verb-nya. Ini berarti banyak keterangan tentang nama-nama ya. Ini nama anaknya ini dan seterusnya dan seterusnya. Silsilah. Ini juga masih terus ya. Coba skip ke ayat yang ke-7. To 10. Nah, oke. Di sini ini ya, ada nisavim, ada governors ya. Ada governors, kalau di tempat kita ini adalah apa namanya? Kata benda ya. Kata benda, tapi di sini bentuknya verb, kata kerja nival. Untuk bentuknya participle dan masculine plural. Ini penting untuk diperhatikan ya. Preposisi, lalu ada noun, ada conjunction. Nah, ini ada kata kerja PL ya, ada PL conjunction perfect ya, ada wow di awalnya, ada conjunction wow. Wekil kilu ya, wekil kilu, and who provided food. Nah, ini siapa yang menyediakan makanan dan seterusnya, ini perlu diperhatikan ya. Nah, ini add apa namanya, untuk direct object, penunjuk pada direct object, kita bisa lewati saja. Nah, lalu lihat lagi ke sini ya. Bentuknya adalah verb call imperfect ya, atau bentuk yiktol ya. Yih ye ya. Verb call imperfect orang ketiga maskulin singular. Ini siapa nih tiga maskulin singularnya siapa? Ini perlu kita tentukan ya, perlu kita tentukan untuk mengeksplor ya ayat ini supaya lebih terlihat jelas. Begini cara untuk melakukan parsing gitu ya. Parsing dibantu oleh aplikasi Alkitab online ya. Dan seterusnya nanti kalian bisa lakukan hal teknis semacam ini ya. Ini cara mudahnya atau cara yang paling sederhananya ya, dibantu dengan alat, dibantu dengan robot katakanlah begitu ya, alat bantu yang sangat membantu kita. Ini dengan catatan kita tidak terlalu menguasai ya, tidak terlalu menguasai bahasa Ibrani. Kalau kita cukup menguasai, tidak perlu dibantu interlinear semacam ini ya, tinggal saja lakukan parsing. Oh, ini bentuknya seperti ini ya, maka ini adalah
maka ini adalah bentuknya noun. Ini adalah bentuknya ada conjunction di awal dan seterusnya, ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memperlengkapi hasil eksegesi kalian? Perkaya di eksplorasi makna kata, ya. Jadi kalau ada ini, kalau bisa dipecah satu persatu, ya, dicari arti kata-katanya, ya. Nah, terutama fokuskan pada kata kerja, ya, kata kerja. Apalagi kalau proper name itu tidak perlu terlalu dipusingkan, ya. Salomo, Hamelek dan seterusnya itu tidak perlu terlalu dipusingkan. Fokuslah pada terutama di kata kerja, karena kata kerja ini biasanya punya arti yang cakupan maknanya luas, gitu ya. Belum tentu hasil terjemahan yang biasa kita pergunakan itu, misalnya Alkitab bahasa Indonesia kita, ya, terjemahan LAI ini sudah mengeksplorasi semua maknanya secara utuh, begitu ya. Bukan berarti kita sedang mau merendahkan, ya, lembaga penerjemah yang terhormat, ya, bukan seperti itu, tetapi supaya kita bisa menemukan, ya, kepingan-kepingan kebenaran, ya, yang selama ini belum tergali. Nah, itu yang diharapkan, ya. Maka eksplorasi kata per katanya dibedah dengan baik. Lalu hal yang paling penting adalah menyatukan kepingan-kepingan tersebut ke dalam satu bingkai dan dibandingkan dengan konteksnya. Karena dalam menafsirkan ini paling penting adalah tidak boleh menafsirkan lepas dari konteksnya. Ya. Kalau hasil penerjemahan kita, mau secanggih apapun hasil eksegesi kita, tapi kalau lepas atau keluar dari konteksnya, tidak masuk dalam bingkai pasal atau bingkai kitab, begitu ya, maka kita harus kaji ulang, harus dievaluasi. Ini pasti ada yang salah dengan penafsiran kita, ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya pandu, ya, untuk tim-tim yang akan presentasi, ya, dimulai dari minggu depan. Tim pertama siapa saja itu? Apakah lengkap di sini? Sudah lengkap semua, ya? Bertina. Iya. Kelompok pertama Bertina, ya? Pak, Bertina kelompok 7, Pak. Yenika kelompok 1. Saya, Pak. Oh, Yenika. Kelompok pertama. Siapa saja kelompoknya? Anggota kelompoknya siapa saja? Christine sama Jenny Melvin. Oke, bertiga, ya? Christine, Yenika, sama siapa? Jenny Melvin. Sama Jenny Melvin. Oke. Tugas kelompok pertama, kejadian pasal pertama, ya? Pasal pertama atau pasal kedua, begitu kan? Ya. Pasal pertama sampai 5. Pasal pertama sampai pasal 5. Jadi bisa dipilih perikopnya, ya. Cakupannya antara pasal 1 sampai pasal 5. Boleh pasal 3, boleh pasal 4, boleh pasal 2, ya terserah. Yang dipilih oleh kelompok pertama sudah dipilih? Pasal berapa perikopnya? Sudah, Pak. Pasal berapa, ayat berapa sampai ayat keberapa? Loh, kenapa kok dimatikan mikrofonnya? Saya lagi tanya kok dimati-matiin terus. Di pasal pertama kejadian 1 ayat 1, Ya. terus kejadian 1 ayat 26 dan 27, Pak. 3 ayat saja. Kemarin kami buatnya 3 ayat, tapi pas Bapak udah nerangkan kami bakal nambah lagi, Pak. Ya, jangan dipilih-pilih begitu, ya. Kalau eksegesi kita tidak boleh pilih-pilih. Saya sukanya nanti ada yang begini. Misalnya kejadian pasal 7 ayat 13, ayat 23, pusing nanti, ya. Itu namanya bukan perikop. Kalau perikop itu satu potongan yang utuh, satu bingkai yang utuh, gitu. Bukan ayat 1 lalu ayat 26, 27. Kenapa? Karena saya suka, nggak bisa begitu. Ya, dari awal perasaan saya sudah menjelaskan, ya kan. Nah, harus dirubah. Tidak harus pasal pertama, ya. Boleh kalau mau diganti pasal 3, pasal 4 juga boleh, ya. Kalau mau mempertahankan ayat 26, 27, 28, berarti tidak harus mulai dari ayat pertama, ya. Kalau ayat 1 sampai 31 terlalu banyak, ya.
pasal pertama ayat 1 sampai 31 terlalu banyak. Nah, coba dipotong dari ayat yang keberapa ya. Alasan memotongnya seperti apa harus dikemukakan. Jadi jangan tidak ada reason ya. Bukan sesuai tema permasalahan yang iya, kan temanya apa di RPS kalau kelompok pertama? Coba di RPS dicek lagi. Ini ada pertanyaan dari Julius, mungkin bisa bantu cek. Di RPS kelompok pertama Kelompok temanya pertama penciptaan alam semesta, Pak. ya. Ya, penciptaan Batasannya alam semesta. kejadian 1 sampai 5. Ya. Oke. Kalau pasal 3 masih related ya dengan penciptaan. Oke. Masih di manusia pertama ya. Jadi itu reasonnya enggak. Kalau pasal 6 sudah beda lagi karena kisahnya begitu. Jadi dari skopnya dari pasal pertama sampai dengan pasal 5 itu masih dalam kaitannya penciptaan atau awal-awal penciptaan ya, masih berurusan dengan Adam dan keturunan-keturunan yang masih cukup dekat begitu. Pasal 1 sudah pasti berkaitan dengan tema itu penciptaan ya. Nah, kalau ayat 26 misalnya di ayat yang tadi berapa? 26 27 ya. Cobalah pertimbangkan ya beberapa ayat. Tadi saya sampaikan dari pengalaman saya ya, setidaknya itu 7 ayat ya. Misalkan tidak kurang dari 7 ayat. Tapi kalau bisa tidak lebih dari 20 ayat. Kalau bisa tidak lebih dari 20 ayat, tapi jangan kurang dari 7 ayat. Oke. Kelompok 1 gimana? Ada pertanyaan yang akan dipresentasikan besok minggu depan? Apakah ada yang mau dibahas? Nanti pertanyaan kalian bisa juga bermanfaat untuk tim yang lain gitu ya, teman-teman yang lain. Oke, dimulai dari Willy dulu deh, silakan. Ya, halo Pak, suara saya jelas Pak? Ya, ya jelas. Oh ya, saya kan kelompok 2 Pak, bersama kelompok kami membahas tentang intensitasnya, apa air bah ya, kisah air bah. Itu kan batasannya kejadian 6 sampai 9. Ya. Nah, kami rencana ngambil kejadian 6-nya, mau bahas satu kan tentukan batasan ya. Kami batasan kejadian 6 ayat 1 karena itu satu perikop jadi ayat 1 sampai 22. Ya. 22. Lebih dari 7 lebih dari 7 ayat dan lebih dari 20 ayat nggak masalah kan, Pak ya? Nggak apa-apa. Lebih dari 20 ayat masih tidak apa-apa, cuman ya berarti kerjaannya lebih banyak. Tapi kan tidak seorang diri ya. Kalau misalnya tidak sendirian ya. Iya, enggak. Kita bagi tugas. Nah, tapi kalau misalnya kami batasin lagi sampai misalnya khusus perikop kejahatan manusianya aja, pasal 8, tapi kan itu nggak mencakup air bahnya, itu gimana ya Pak? Misalnya kan kejadian 6 ini ada 2 perikop, riwayat Nuh dan kejahatan manusia. Rencana kami membahas satu perikop yang kejahatan manusia, ingin mengupas yang tentang anak-anak Allah yang bersanding dengan anak-anak perempuan itu Pak. Jadi anak-anak Allah kan biasa orang lagi kontroversi nih, katanya itu Nephilim, malaikat gitu. Nah kami mau coba kupas itu, tapi otentitas kalau di ininya kan tentang air bah itu maksudnya apa? Keaslian ya Pak ya? Keaslian pasal 8 pasal 6. Tadi kamu bilang ayat berapa? Yang kejadian 6 ayat 1 sampai 8 itu satu perikop kejahatan manusia. Ya. Sisanya kan 9 sampai 22 riwayat Nuh. Bisa saja. Nah, bisa. Sebentar. Suara kamu putus-putus sebentar. Saya matikan video sebentar ya. Lanjut. Oke, terus. Ya. Oke. Kami rencana mau ngupas tentang itu Pak, mencari tahu yang anak-anak Allah itu kan banyak yang bilang itu malaikat, katanya malaikat jatuh. Mau bahas tentang itu pertamanya. Nah, misalnya kami udah tentukan batasan, udah menerjemahkan cara kaku kan, pakai bahasa kami sendiri. Habis itu membedakan dari banyak terjemahan dan
kasih perhatian khusus misalnya kalau ada kata-kata yang kontradiksi gitu. Ya. Nah, setelah melakukan tahap-tahap itu kesimpulannya bagaimana? Maksudnya kami kasih tahu dari pendapat kami, maksudnya terakhirnya itu bagaimana, Pak? Mungkin itu, Pak, pertanyaannya. Setelah sudah dilakukan langkah-langkahnya. Terima kasih, Pak. Bagaimana cara menyimpulkan? Iya. Kesimpulan itu pasti berdasarkan hasil penemuan ya, hasil yang sudah penggalian tadi ya, penggalian dari teks, ada yang tadi ya saya sampaikan ada kepingan-kepingan itu ya dikumpulkan dijadikan satu bingkai ya, kemudian seperti puzzle ya, ada potongan-potongan puzzle disatukan. Nah, cocokkan dengan konteksnya, sama nggak dengan keluar nggak, lepas nggak dari konteksnya. Kalau contohnya ya tadi Willy sempat singgung, ini kan tema besarnya adalah tentang bah. Nah, kejahatan manusia ini lepas konteks nggak dengan air bah? Kira-kira lepas nggak? Lepas konteks nggak? Tidak, Pak, karena Tidak. air bah itu datangnya gara-gara manusia sudah sangat. Betul, itu penyebabnya gitu ya, penyebab alam mendatangkan air bah itu karena kejahatan manusia. Jadi kan nggak lepas konteks ya. Nah, tapi kalau udah nanti penafsirannya kok lepas sekali dari konteks ya, nah itu perlu dicurigai, perlu dikaji ulang ya. Jangan-jangan salah menafsirkan. Ya. Jadi itu kesimpulannya adalah dari hasil eksegese itu, dari hasil penggalian teks ya, penemuan-penemuan dari ini artinya seperti ini. Ini kata ini ya tadi contohnya elef ya. Elef ini bisa artinya ribu tapi bisa juga artinya kesatuan atau bisa artinya unit ya. Jadi 40.000 ini sebenarnya bisa ditafsirkan 4.000. Dari mana dasarnya 4.000? Kalau diasumsikan satu unitnya adalah 100 kandang, maka arba'im elef itu artinya 4.000 kandang. Nah, unik kan? Ya, jadi jangan salahkan beberapa versi tadi seperti NIV menerjemahkan 4.000 kandang gitu. Mereka punya dasar gitu ya. Jangan ini ngawur nih gitu ya. Wah, pokoknya beda sama King James Version, beda sama Alkitab Indonesia, mesti salah, belum tentu gitu. Dan kita pun jangan takut ya, jangan takut untuk menyajikan, menyandingkan ya satu tanda petik terjemahan yang kok bunyinya beda ya? Kok bunyinya beda sama yang biasanya? Ya, jangan takut gitu. Kita bukan sedang menggugat, bukan mau jadi saingannya LAI, tapi dalam rangka kita menemukan kebenaran yang sedalam mungkin gitu. Ya, dengan eksplorasi yang menyeluruh, dengan langkah-langkah eksegesis yang tepat, ya, dengan prinsip-prinsip hermeneutika yang ketat, ya, maka kita bisa menemukan hal seperti itu. Ya, kalau contohnya khotbah Pak Eras beberapa hari yang lalu, ini karena kebanyakan ibadah jadi kadang-kadang saya lupa ini yang hari Minggu atau yang hari Jumat atau yang hari apa begitu ya, yang beliau sampaikan tentang kata dioko gitu. Loh, ini dioko ada di ayat 12 dari Filipi 3, ada di ayat 14 juga kan gitu ya, betul nggak? Ada yang masih ingat nggak? Waduh, ini khotbah belum lama hari Jumat ya. Oh, hari Jumat ya, oke. Ayat 12 dioko, ayat 14 dioko. Di sini kata di sini berlari-lari, di sini mengejar. Ya walaupun mengejar juga dengan berlari-lari ya. Tapi ya ini contoh ya, contoh Pak Eras berani untuk harusnya ayat 12 dan 14 kita pakai kata yang sama aja. Karena dioko dan dioko misalnya gitu. Nah, itu satu keberanian yang boleh kita dan perlu kita contoh gitu ya. Kita jangan takut untuk menyajikan ini loh, sebenarnya bisa diartikan begini loh. Oke, ya jangan takut untuk aneh tanda petik, untuk terlihat atau terdengar aneh ya. Tapi nanti verifikasinya adalah ketika disandingkan dengan konteksnya. Konteks ini ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, ya pasal sebelum, pasal sesudahnya, ya konteks. Sebentar saya nge-lag lagi nih ya. Konteks sama penulisnya. Kalau Kejadian coba dengan Keluaran dan seterusnya, yaitu namanya konteks kesusastraan. Kita sudah bahas di mata kuliah hermeneutika. Begitu Willy, ya. Jadi baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti tidak harus sampai 22.
Menurut saya pasal 6 Oke. itu ayat 8 sudah cukup ya. Ini buktinya ya. Baik, Pak. Ini buktinya nih ya, sebentar saya tunjukkan. Oke. Sebentar ya. Oke, dari ayat yang pertama dulu ya. Kita cek ayat yang pertama, ini landing rate-nya. Ya, ini 6 ayat satunya dimulai dari sini ya. Ada kata waihi dan seterusnya mestinya ya. Coba kita bandingkan. Nah, di sini ada kata waihi. Kalau kita perbesar, zoom levelnya kita perbesar jadi katakanlah 75%. Oh, kebesaran. Nah, ini ya kata waihi. Oke. Ki hel, ki he. Coba mana tadi? Waduh, kok hilang-hilang ya? Ini waw, yod, he, yod, waihi. Kemudian ini ada kaf, lalu ada yodnya kecil di sini, lalu ada kok ini ada mem ya? Sepertinya ada yang salah nih. Sebentar. Oh, di sini dia 6 ayat 1 ya, waihi ki he hel ya. Nah, kalau kita lihat ternyata justru dia sambungannya dengan pasal 5 ayat 32. Ini perlu diperhatikan, ini perlu dipertimbangkan ya. Pasal 5 ayat 32 itu merupakan pendahuluan dari pasal 6 ayat 1. Kalau dilihat dari landing rate-nya ya. Jadi ayat sebelumnya itu jadi Lamek mencapai umur 777 kok pusing amat nih. 777 tahun. Makanya ini ya bahasa Indonesia sehari-hari lebih membantu kita ya. Usia 700 tahun. Seperti contohnya beberapa versi Inggris juga begitu ya. Ini Complete Jewish Bible juga sama. Lamech lived 777 gitu kan. Years then he died. Nah, ayat yang ke-32 ini, nah ini ya kita lihat ya, merupakan awal perikop nih. Jadi bukan di pasal 6 ayat 1. Ini menarik ya. Jadi tidak semua penomoran di Alkitab kita itu merupakan awal perikop. Nah, ternyata kalau dilihat dari kepingan ini ya, dari potongan Leningrad Codex di sini ya, kata waihi Noah ben Hamesh dan seterusnya di sini ya. Waihi Noah ben itu berumur ya, Hamesh itu 5 ya, lalu ada Meot ini 500 sana itu tahun dan seterusnya. Ya, ini adalah awal perikopnya. Kemudian kalau kita lihat seterusnya ya, sebentar. Kita langsung lompat saja ke ayat yang ke-8. Nah, ini pasal 6 ayat 8. Di sini lalu ada sofasuk ya, bagian tertutup, dan langsung dilanjutkan di pasal 6 ayat 9-nya di bagian bawahnya. Jadi ini adalah perikop yang baru untuk pasal 6 ayat yang ke-9 ya. Jadi pemecahan atau pembagian perikopnya bisa dari pasal 5 ayat 32 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-8. Tidak harus sampai ke ayat yang ke-22. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti prosesnya juga yang dinilai, Pak ya? Iya. Jadi bukan cuma tadi ya, misalnya nggak apa-apa ya Yenika, jangan tersinggung ya di ini ya. Buat contoh, bukan mau mempermalukan tapi buat contoh. Tadi contohnya bagus soalnya ya. Pak, saya sukanya pasal 1. Ini saya lebih-lebihin ya, maaf ya Yenika ya. Kami sukanya pasal 1 ayat 1 terus ayat 26, 27, 28 Pak, karena ayat-ayat ini bagus Pak. Ini kalimat saya sendiri sih yang terakhir. Tapi nggak bisa begitu. Potongannya tidak utuh begitu ya. Perikop ini harus ada awal dan akhirnya ya, batasan awal dan batasan akhirnya, dan itu harus ada reason-nya ya.
Mengapa ini dikatakan awal perikop, mengapa ini dikatakan akhir perikop? Memang cara paling mudahnya ngikutin aja LAI, ya, judul perikop awal, nah itulah awal perikopnya. Akhir perikop sebelum judul perikop baru, itu berarti akhir perikopnya. Itu paling gampang. Tapi kalau ada reason yang lain, bisa dipertimbangkan. Ya, kayak tadi contohnya, ya, LAI mengikuti Alkitab umumnya, pasal 6 ayat 1 itu adalah awal pasal. Tapi kalau kita lihat dari salinan kunonya, ternyata pasal 5 ayat 32 itulah bagian awal perikopnya. Begitu ya? Oke. Ini ada pertanyaan di chat. Berarti tugas pribadi sama tugas kelompok sama bentuknya ya Pak? Beda. Ya, beda. Kalau sama nanti 3 orang tugas pribadinya sama, tidak boleh. Tidak bisa ya. Tugas kelompok 3 orang ini tidak boleh hanya 1 orang yang kerjakan. Ya, tidak boleh hanya 1 orang yang kerjakan. Kalian bisa bohongin saya, tapi kalian nggak bisa bohongin Tuhan deh gitu ya. Kalian boleh nilainya bagus dari XGCPL, tapi kalau ada yang jadi benalu gitu ya, jadi parasit ke teman anggotanya, ya kalian tanggung sendiri di akhirat tuh. Ngeri kan saya ngomongnya kan, tanggung di akhirat. Akan ada perhitungannya. Masing-masing kerjakan bagiannya gitu. Contoh tadi ya, 8 ayat jangan dikerjakan Willy semua gitu. Willy-nya untung gitu. Willy pintar sendiri nanti. Jangan ya, delegasi, kerjakan masing-masing. Nah, nanti yang misalnya kalau 8 ayat contohnya aja ya dibagi 4 kelompoknya. 1 orang 2 ayat. Ya udah tugas pribadinya adalah 2 ayat. Nanti yang penggantinya UTS adalah 2 ayat itu yang dieksplorasi lagi, disempurnakan. Begitu. Ya, jadi tidak boleh sama. Kalau tugasnya kelompok 1, nanti UTS-nya 3 orang, isinya sama semua, saya coret semua 3-3-nya. Gitu. Ya, jelas ya, Natalia. Nah, ini pertanyaan ini memperjelas. Nanti yang lainnya cuma nyimpen-nyimpen. Oke. Nah, dengan pertanyaan begini bisa membantu yang lain juga ya. Oke. Ada lagi ini. Julius. Saya kelaparan Abraham dan Ishak. Ya, tentukan perikopnya, tentukan batasan perikopnya, Julius. Ya. Julius ada di sini nggak? Bisa dibuka mikrofonnya nggak? Kalau nggak dibantu yang lain. Judul temanya apa di RPS? Pasal 27 sampai 30 Kejadian. Pak, itunya temanya itu peristiwa kelaparan yang dialami oleh Abraham dan oleh Ishak, Pak. Ya, di RPS tulisannya gimana? Mahasiswa mampu membandingkan peristiwa kelaparan yang dialami oleh Abraham dan oleh Ishak. Oke. Terus? Judul temanya seperti itu. Oh, bentar Pak, salah Pak. Maaf. Ya, Julius. Judul temanya seperti apa yang sudah dikatakan Exo tadi, Pak. Kita membandingkan kelaparan antara Abraham dan Ishak. Oh ya, begitu ya. Saya kok nggak ingat ya kalau memberi judul tema seperti itu ya. Sebentar ya. XGCPL. Sebentar, coba saya cek dulu. Saya sama sekali nggak ingat kalau memberikan judul seperti itu ya. 27 sampai 28. Oh iya ya. Setelah saya bahasa Indonesiain malah jadi begini ya. Kok malah jadi bingung ya. Mahasiswa membandingkan peristiwa kelaparan yang dialami oleh Abraham dan oleh Ishak. Ini kan sebenarnya bukan temanya kan. Ini adalah indikatornya. Indikatornya. Jadi indikator pembelajarannya supaya kalian kelompok ini terutama
mampu ya mana tadi 2728 2730 mampu membandingkan peristiwa kelaparan yang dialami oleh Abraham dan oleh Ishak. Jadi kelompok sebelumnya pasti sudah membahas tentang kelaparan yang dialami oleh Abraham. Ya, sedangkan di pasal 27 ini ada peristiwa kelaparan yang dialami oleh Ishak, kan begitu ya. Bagaimana Pak kalau misalnya yang diteliti adalah Kejadian pasal 30 yang sama sekali tidak berbicara tentang kelaparan? Ya sudah, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Sepertinya batasannya terlalu panjang ya, sampai 30 ya. Ayat 1. Sepertinya salah deh ini ya. RPS-nya ada yang keliru deh itu. Saya harus perbaiki ya. Oke, thank you ini buat masukannya, buat pertanyaannya. Jadi saya ngeh kalau tadinya dalam bahasa Inggris lalu saya convert ke bahasa Indonesia malah jadi kacau. Nanti saya harus perbaiki deh. Tapi strict ke pasal-pasal itu saja ya. Julius ya, boleh dipilih salah satu dari pasal itu. Boleh 27, boleh 28, boleh 29, boleh 30 ya, satu pasal saja yang di capture. Alasan pemilihan perikopnya juga apa gitu. Sementara indikatornya diabaikan dulu, nanti ke depan saya harus sempurnakan ya. Tadinya RPS saya susun dalam bahasa Inggris, tapi begitu saya convert ke bahasa Indonesia jadi bubar semua mungkin. Saya harus perbaiki ke depan gitu ya. Thank you buat pertanyaannya ya. Sekaligus jadi perbaikan buat saya ke depan. Oke, waktu sudah habis ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan presentasi kelompok yang pertama. Elda, silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini, buat kasih-Mu. Kami sudah mengikuti pelajaran pada hari ini, dalam apa yang kami pelajari, boleh kami tangkap dengan baik dan kami memahaminya. Kami juga berterima kasih buat Bapak yang telah mengajar kami, biar Engkau berkati dia Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya dengan pelajaran selanjutnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.